Sahabat dan kerabat MDS, kita berjumpa lagi dalam materi hukum bangunan atau hukum properti. Dan kali ini saya akan bicara mengenai legal aspek dari transaksi properti. Sudah menjadi rahasia umum, hal yang lumrah di sektor properti atau di bidang usaha properti yang disebut atau dikenal dengan pre-project selling atau penjualan sebelum proyek pembangunan properti dimulai atau sebelum produk propertinya terbangun 100%. Hal ini lumrah terjadi, namun ada beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan pre-project selling ini. Yang pertama, mengenai pemasaran dan penjualan. Pengembang atau developer dilarang untuk memasarkan produknya bila belum terbangun minimal di 20%. Nanti materi atau PowerPoint yang mendasari materi ini akan saya sematkan di dalam deskripsi video YouTube ini supaya rekan-rekan bisa mengetahui produk mana saja, undang-undang mana, ya, peraturan pemerintah yang mana yang saya maksud. Jadi saya hanya akan bicara hal-hal umum saja. Bila Anda seorang konsumen, maka saya sarankan Anda betul-betul untuk memeriksa seluruh aspek perizinan dari si developer. Jangan sampai Anda dikerjai, ya. Jangan sampai Anda membeli produk yang tidak bisa tereksekusi secara formil nanti persuratannya maksud saya. Karena persuratan atau dokumen legal itu menjadi tanggung jawab dari developer sebelum semuanya beres. Banyak developer nakal yang kemudian tidak bisa menyelesaikan persuratannya, tidak bisa menyelesaikan aspek legal formilnya. Nah, sementara bagi Anda yang bekerja sebagai developer atau sebagai pengusaha yang bergerak di bidang properti, saya perlu ingatkan bahwa bila Anda menjual produk properti, sebelum seluruh surat-suratnya, sebelum seluruh perizinannya beres, Anda dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan karena Anda memasarkan produk yang belum sah secara legal atau menjual sesuatu yang belum menjadi hak. Nah, itu yang pertama. Memang dalam dunia properti atau dalam urusan pembangunan atau biasanya para perusahaan-perusahaan properti itu memang biasanya melakukan beberapa model kerjasama di bidang properti. Antara lain seperti BOT atau Build, Operate, and Transfer. Itu jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih bangunan guna serah, ya. Jadi dalam waktu beberapa tahun sesudah bangunan itu selesai, itu diserahkan sepenuhnya kepada pemilik. Jadi ada perjanjian tertentu antara yang membangun dengan yang memiliki tanah atau yang memiliki properti itu. Kemudian ada juga BRT atau Build, Rent, and Transfer atau kontrak membangun. Ada juga Build, Operate, Offer atau bagi hasil. Kemudian ada juga JO atau Joint Operation. Jadi ada banyak macamnya kerjasama para pengusaha di bidang properti. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan? Supaya rekan-rekan atau Anda yang hendak membeli produk properti bisa juga mengetahui bila mana properti yang akan Anda beli itu menjadi bagian dari subjek atau objek kerjasama ini. Anda bisa tahu posisinya, bisa tahu Anda memposisikan diri dari sisi mana, apakah dari sisi kontraktor atau dari sisi developer atau dari sisi pemilik lahan. Nah, itu saya tidak bisa detailkan dalam materi kali ini, tapi nanti akan saya sematkan dalam deskripsi video ini. Nah, rekan-rekan sekalian, pada dasarnya perjanjian yang mendasari jual beli transaksi properti itu sama dengan perjanjian pada umumnya. Karena dia juga tunduk dengan
hukum perdata atau hukum perjanjian. Di dalam perjanjian sudah lumrah kita ketahui bahwa perjanjian itu bisa batal demi hukum atau otomatis batal, atau perjanjian itu tidak bisa berjalan sesuai dengan pasal 1320 mengenai sahnya suatu perjanjian. Kemudian ada juga perjanjian yang dapat dibatalkan lewat proses pengadilan, ya. Jadi ada dua jenis, yaitu perjanjian yang tidak dapat berjalan atau otomatis batal, dan kemudian ada juga perjanjian yang dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Nah, rekan-rekan, dalam dunia praktek transaksi properti, mestinya format dari perjanjian transaksi properti itu bisa dibuat dengan sistematika yang ringkas, jelas, dan normatif, serta tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang legal, karena bila mana terjadi perselisihan, maka diselesaikan dengan menggunakan perjanjian dalam bahasa Indonesia. Bahasa hukum juga lebih baik dibuat sederhana, singkat, dan tegas, karena perjanjian yang multitafsir akan menyulitkan jika kemudian hari terjadi masalah. Nah, yang kedua mengenai PPJB. PPJB ini juga adalah bagian yang sangat krusial di dalam transaksi properti. Karena di PPJB ini antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan, dan poin-poin apa saja yang menjadi objek, poin-poin apa saja yang menjadi subjek, itu diatur di dalam PPJB. Nah, PPJB ini sendiri adalah satu step sebelum AJB. Dalam praktek biasanya begitu. Oleh karena itu, di dalam PPJB ada legal drafting yang harus diperhatikan agar supaya pembeli dan penjual produk properti bisa mencapai kesepakatan yang win-win solution, yang sama-sama menang, sama-sama enak, ya. Yang pertama yaitu komparisi perjanjian, yaitu para pihak yang akan menandatangani PPJB. Apakah badan hukumnya PT atau CV atau pengembang perorangan? Tentunya ini akan berbeda perlakuannya. Lalu perlu juga diperhatikan, ya, dalam dunia praktik biasanya siapa yang akan menandatangani perjanjian itu, karena si penandatangan bisa menentukan syarat sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Dalam dunia praktek saya juga pernah menemukan ada polemik mengenai perjanjian pisah harta antara suami istri. Ini lumrah, ya, mungkin Anda sering mendengar ada beberapa artis Indonesia, saya tidak perlu sebutkan namanya, yang menjadi public figure, dan ketika mereka menikah, mereka membuat perjanjian pisah harta. Nah, dalam perjanjian pisah harta ini juga menentukan penandatangan PPJB, karena bila terjadi pisah harta antara si A dan si B, maka bila si B yang membeli properti, maka si A tidak perlu memberikan persetujuan. Itu bila ada perjanjian pisah hartanya. Bila tidak ada perjanjian pisah harta, maka ketika si B hendak membeli sebuah properti, maka suaminya atau istrinya si B ini, dia harus juga mengetahui proses atau menyetujui proses pembelian dari properti tersebut. Yang berikutnya, secara ringkas, PPJB itu baiknya ya, ini lebih detail, lebih baik, tapi paling tidak hal-hal yang standar yang perlu diatur dalam isi PPJB. Yang pertama adalah harga jual. Kemudian yang kedua, tanggal serah terima fisik. Yang ketiga, denda keterlambatan. Yang keempat, spesifikasi bangunan dan lokasi. Yang berikutnya, hak pengembang untuk membatalkan PPJB bila konsumen lalai atau developer, ya, hak pengembang atau hak developer. Yang terakhir adalah hak konsumen, yang kelima, untuk membatalkan perjanjian bila pengembang lalai akan kewajiban yang sudah dituangkan di dalam PPJB. Jadi harus balance, harus seimbang.
antara hak dan kewajiban pengembang atau developer serta hak dan kewajiban dari konsumen. Nah, ada juga yang perlu diatur mengenai terminasi. Terminasi ini adalah hal-hal yang mengakibatkan perjanjian putus. Nah, itu perlu diatur secara detail. Jadi, ada satu pasal khusus yang perlu mengatur mengenai terminasi. Nah, sesudah terminasi, ada hal lain yang juga perlu untuk menjadi perhatian, yaitu mengenai force majeure atau keadaan memaksa. Tentunya antara pengembang maupun konsumen, developer maupun konsumen pasti memiliki hal-hal yang bisa menjadi obstruction, ya, menghalangi kemampuan masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajibannya, yang disebut dengan force majeure. Force majeure itu atau act of God atau keadaan memaksa, itu perlu diatur di dalam PPJB. Misalnya situasi yang tidak bisa dihindari oleh manusia, seperti bencana dan lain sebagainya. Tapi ada juga situasi yang bukan act of God, tapi ini adalah situasi yang tidak bisa terhindarkan, seperti krisis moneter, ya, dan lain sebagainya. Itu perlu diatur dalam force majeure. Nah, jadi tadi saya berbicara secara umum, ya, mengenai legal aspek dan transaksi properti. Saya sudah bicara mengenai pemasaran dan penjualan, kemudian mengenai PPJB. Yang ketiga adalah mengenai serah terima fisik. Ini penting karena kadang-kadang, ya, pembeli juga sesudah dia melaksanakan kewajibannya, banyak juga pembeli yang tidak mau melaksanakan serah terima fisik secepat-cepatnya. Nah, ini tentu membebani karena properti kan membutuhkan perawatan rutin. Dan kita semua mungkin tahu bahwa rumah yang ditempati dengan rumah yang tidak ditempati itu pasti berbeda. Iya kan? Rumah yang tidak ditempati itu biasanya cepat rusak. Ada aja rusaknya. Tapi kalau rumah yang ditempati itu, ya, satu pasti dirawat oleh yang menempati, ya. Dan kemudian yang kedua tentunya pasti properti itu akan lebih awet, ya. Oleh karena itu di dalam PPJB, di dalam legal transaction property, maka perlu juga diatur mengenai serah terima fisik. Terakhir, dari legal transaction property, bila semuanya sudah sempurna, satu step terakhir sebelum mendapatkan sertifikat adalah AJB atau akta jual beli. Akta jual beli ini yang kemudian dapat ditindaklanjuti menjadi sertifikat sesudah hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual sudah terselesaikan. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi legal aspek transaksi properti. Bila ada yang ingin ditanyakan, bila ada yang ingin ditindaklanjuti, Anda jangan segan-segan menghubungi kami di nomor 0812 844 2201 di dalam deskripsi video ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Salam dari saya.